Alina selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak pindah ke rumah baru di pinggiran kota. Rumah itu adalah impian mereka. Besar, elegan, dan cukup murah untuk sebuah keluarga muda yang baru saja pindah ke daerah itu. Namun, setelah beberapa minggu tinggal di sana, ia mulai merasakan adanya ketegangan di udara. Sebuah perasaan aneh yang selalu mengganggu, seolah-olah ada yang mengawasi, menunggu di balik bayangannya. Hari pertama mereka tinggal, Alina merasa cemas, namun berusaha untuk tidak memperlihatkannya pada suaminya Ryan dan anak mereka, Dea yang baru berusia 7 tahun. Ryan yang senang dengan rumah baru mereka, terlalu sibuk dengan proyek renovasi dan pekerjaannya. Sementara Dea tampak senang menjelajahi setiap sudut rumah besar itu. Namun, ada satu ruangan yang Alina hindari, kamar mandi utama. Ruangan itu tidak memiliki sesuatu yang aneh secara fisik. Hanya saja cermin besar yang terpasang di atas wastafel selalu membuatnya merasa cemas. Setiap kali ia menatapnya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Seakan ada bayangan lain yang tidak ia kenal. Suatu malam, setelah Ryan pulang larut, Alina memutuskan untuk membersihkan rumah sedikit. Dea sudah tertidur, dan ia memutuskan untuk mandi. Ketika ia melangkah ke kamar mandi, ia merasakan kekosongan yang aneh. Semua lampu menyala, tapi ada suasana yang sangat sunyi. Setelah menyalakan air, ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang agak pucat karena kelelahan. Tiba-tiba, ia merasa ada yang tidak beres. Bayangannya di cermin sepertinya sedikit terlambat mengikuti gerakan tubuhnya. Alina memiringkan kepalanya dan bayangannya juga ikut miring. Tapi begitu ia bergerak cepat ke kiri, bayangannya tetap berada di tempat yang sama, tampak sedikit lebih lama bergerak. Ia terdiam, jantungnya mulai berdebar. Ini hanya kelelahan, pikirnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, rasa itu terus menghantui. Tanpa sengaja, ia menatap lebih lama ke cermin, berharap bayangannya akan kembali normal. Tiba-tiba, sesaat setelah itu, bayangan di cermin tersenyum. Senyum yang tidak ia buat. Alina terkejut. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia melangkah mundur dan menatap bayangan itu dengan penuh kecemasan. Bayangan itu masih tersenyum, tetapi kini ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengancam. Seolah-olah itu bukan dirinya. Ia menoleh ke belakang, berharap ada seseorang di sana untuk memberi penjelasan. Namun, kamar mandi itu kosong. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah menghilang. Tak ada yang tampak aneh. Hanya cermin yang mencerminkan dirinya sendiri, berdiri di sana dengan tatapan bingung. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi lebih sering. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Benda-benda kecil bergerak dari tempatnya tanpa alasan. Kadang Alina merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya, meskipun ia sendirian di rumah. Tetapi yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi di cermin kamar mandi. Hari-hari berlalu dan Alina berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh tersebut. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat perasaan itu menguasai dirinya. Malam itu, ketika Ryan sedang berada di luar rumah untuk urusan pekerjaan, Alina mendapati dirinya berada di depan cermin kamar mandi lagi, tanpa sengaja. Dea sudah tertidur di kamar. Untuk pertama kalinya, Alina merasa berani untuk menatap cermin dengan penuh perhatian. Namun, apa yang ia lihat membuatnya ternganga. Di balik bayangannya, ada sosok lain yang berdiri diam, mengenakan pakaian yang sama dengan Alina. Hanya saja wajahnya kosong. Tak ada mata, tak ada mulut. Hanya kulit pucat yang menatapnya dengan hampa. Alina mundur, dan bayangan itu mengikuti gerakannya. Setiap kali ia bergerak ke kanan atau kiri, bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah semakin dekat
dengannya. Tak lama setelah itu, ia merasa seolah-olah tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tangannya gemetar, dan rasa cemas itu berubah menjadi ketakutan yang sangat dalam. Suara dari arah belakangnya membuatnya terkejut. "Ibu, ada apa?" Suara itu datang dari Dea yang tiba-tiba muncul di pintu kamar mandi. Mata anak itu menatapnya dengan rasa bingung. Alina menoleh, dan saat itu bayangan di cermin hilang begitu saja. "Tak ada apa-apa, sayang," kata Alina dengan suara bergetar, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Ayo tidur lagi." Namun, ketika ia melangkah keluar dari kamar mandi, perasaan aneh itu semakin kuat. Di luar, Dea berlari kembali ke kamarnya. Tampaknya tak menyadari keanehan yang baru saja terjadi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Alina. Kejadian-kejadian aneh mulai lebih sering terjadi. Malam itu, ketika ia tengah tidur, ia mendengar suara samar-samar di lorong rumah. Terdengar seperti langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan. Namun, saat ia memeriksa, tak ada siapapun. Hanya Dea yang tertidur nyenyak di kamarnya. Pada suatu malam yang sunyi, ia terbangun karena merasa sesak di dada. Ia membuka mata dan melihat siluet gelap di dekat pintu kamar tidurnya. Sosok itu tampak seperti seorang wanita yang mengenakan pakaian putih panjang. Wajahnya tak terlihat dengan jelas karena berada dalam bayangan gelap. Jantung Alina berdetak cepat, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Ryan?" bisiknya pelan, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat menuju tempat tidur Alina. Saat itu, seakan seluruh dunia berhenti. Alina terkejut, tubuhnya membeku. Sesaat setelah itu, sosok itu berbisik, suara yang terdengar jauh, namun jelas. "Aku tahu kamu melihatku." Tak dapat lagi menahan ketakutan, Alina menjerit dan menyalakan lampu tidur. Ketika lampu menyala, tak ada apa-apa di samping tempat tidurnya. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Alina dalam kepanikan yang mendalam. Apa yang terjadi di malam itu membuat Alina semakin terjerat dalam ketakutan. Ia mulai merasa dirinya kehilangan kendali. Setiap langkahnya di rumah ini terasa terperangkap oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap cermin yang ia temui, baik itu di kamar mandi atau di ruang lain, selalu memantulkan bayangan yang berbeda, yang seolah menertawakan ketakutannya. Di tengah ketakutannya yang semakin besar, Alina mulai menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Setiap kali ia bertemu dengan bayangan itu, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Beberapa hari setelah malam menakutkan itu, Alina mencoba mencari akal untuk mengabaikan perasaan ganjil yang terus menghantui. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Mungkin efek dari stres dan kelelahan karena mengurus rumah dan Dea sendirian saat Ryan sibuk bekerja. Namun, semakin keras ia mencoba menyangkal, semakin nyata keanehan itu terasa. Suatu sore, ketika ia sedang mencuci piring di dapur, suara samar memanggil namanya. "Alina." Ia berhenti. Matanya melirik ke arah dapur kecil itu, memastikan ia tak salah dengar. Tapi suara itu lenyap. Ia melanjutkan pekerjaannya, meskipun dengan tangan sedikit gemetar. Lalu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Alina, lihat aku." Suara itu berasal dari ruang tamu. Dengan ragu, Alina meletakkan piring dan mengeringkan tangannya. Jantungnya berdebar hebat. Ia melangkah pelan menuju ruang tamu, yang kini sudah mulai gelap karena matahari hampir terbenam. Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti berbisik tepat di telinganya. "Aku menunggumu." Ia menoleh ke arah cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Tidak ada apa-apa, hanya bayangannya sendiri yang tampak buram di dalam remang-remang ruangan. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tidak bergerak sesuai dirinya. Saat ia berdiri mematung, bayangannya tampak memiringkan kepala ke kanan,
seperti mengamati dirinya dengan rasa ingin tahu. Alina mundur, namun bayangan itu tidak. Malah, ia tersenyum, senyum lebar yang mengerikan. "Siapa kau?" seru Alina dengan suara gemetar. Bayangan itu tetap diam. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan bayangan itu bergerak, mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk ke arah kamar tidur Dea. Alina menoleh dengan cepat, dan saat ia kembali melihat cermin, bayangan itu sudah hilang. Hanya ada pantulan dirinya sendiri, wajahnya yang pucat dan mata yang membelalak ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke kamar Dea. Ia membuka pintu dengan cepat dan melihat Dea sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Napasnya tersengal-sengal, tetapi ia merasa sedikit lega. Namun, saat ia berbalik untuk menutup pintu, ia melihat sesuatu di dalam kamar Dea. Di sudut ruangan, cermin kecil yang biasa digunakan Dea untuk bermain berdandan memantulkan bayangan seorang anak kecil yang duduk dengan kepala menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya menggigil seperti menangis. Alina membeku. "Itu bukan Dea." "Bu, bantu aku." Suara kecil terdengar, tapi bukan dari Dea. Suara itu datang dari dalam cermin. Keesokan harinya, Alina tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini. Setelah mengantar Dea ke sekolah, ia pergi ke perpustakaan kota untuk mencari informasi. Ia menemukan arsip lama tentang rumah itu. Artikel demi artikel ia baca, hingga akhirnya ia menemukan berita mengerikan yang mengguncang hatinya. 20 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Mira tinggal di rumah itu bersama anak perempuannya, Naya, yang berusia 7 tahun. Suaminya baru saja meninggal, dan Mira dilaporkan sering berbicara dengan cermin di kamar mandi rumah itu, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak ada. Tetangga melaporkan suara tangisan dan jeritan setiap malam dari rumah itu. Hingga suatu hari, Mira ditemukan tewas di kamar mandi, dengan tubuh penuh luka, sementara Naya menghilang tanpa jejak. Kasus itu ditutup tanpa jawaban pasti, dan rumah itu dibiarkan kosong hingga dijual beberapa tahun kemudian. Alina merasa tubuhnya dingin. Ada pola yang tidak bisa ia abaikan. Mira, Naya, dan kini ia dan Dea. Ia harus melindungi anaknya. Namun, saat ia kembali ke rumah sore itu, ia merasa sesuatu berubah. Rumah itu terasa lebih dingin, lebih gelap dari biasanya. "Dea," panggilnya. Tidak ada jawaban. Alina berlari ke kamar Dea, tetapi kamar itu kosong. Hanya ada boneka-boneka Dea yang bertebaran di lantai. Dengan panik, ia memeriksa setiap sudut rumah. Hingga akhirnya ia menemukan Dea. Anak itu berdiri diam di depan cermin kamar mandi. "Dea, apa yang kamu lakukan di sini?" Alina mendekat, tapi Dea tidak menjawab. Matanya kosong, menatap lurus ke dalam cermin. Alina mencoba mengguncang tubuhnya, tetapi anak itu tetap diam. "Dea, nak, bangun, ini ibu." Tiba-tiba, Dea berbicara, tapi suaranya bukan miliknya. Suaranya berat, seperti suara orang dewasa yang penuh kemarahan. "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Alina." Alina mundur, merasa seluruh tubuhnya lemas. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada anakku?" Cermin itu mulai bergetar, dan dari permukaannya muncul bayangan yang ia lihat sebelumnya. Sosok wanita tanpa mata, tanpa mulut, tetapi kali ini ia keluar dari cermin, merangkak perlahan ke arah Alina. "Dea!" Alina berteriak, mencoba menarik anaknya menjauh, tetapi tubuh Dea terasa seperti batu, tak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat, menyeringai. "Aku hanya ingin kembali, dan untuk itu, aku membutuhkan dia." Alina merasakan tubuhnya kaku, seperti beku di tempat. Bayangan dari cermin itu semakin mendekat, merangkak dengan gerakan yang tidak wajar. Setiap langkahnya membuat lantai kamar mandi bergemeretak, seperti tulang-tulang yang retak.
"Dea, bangun, sayang!" Alina berteriak, mengguncang tubuh putrinya dengan panik. Tapi Dea tidak bergerak. Tatapannya tetap kosong. Wajahnya pucat seperti patung. Bayangan itu berhenti hanya beberapa langkah di depan Alina. Kemudian perlahan berdiri. Tubuhnya yang kurus menjulang, dan meskipun wajahnya tanpa mata, Alina merasa dia sedang menatap langsung ke dalam jiwanya. "Kau tidak bisa menyelamatkannya," sosok itu berbisik dengan suara yang dingin. "Dia milikku sekarang." "Tidak, kau tidak boleh mengambilnya." Alina memekik, berdiri di antara bayangan itu dan Dea. Ia merasa ada keberanian yang muncul dari nalurinya sebagai seorang ibu, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok itu tertawa. Suara tertawanya menggema di ruangan kecil itu. "Kau tak pernah bertanya kenapa aku memilihnya?" "Karena dia adalah kunci. Sama seperti ibumu dulu." Alina tertegun. "Ibuku? Apa maksudmu? Kau salah orang." Sosok itu tersenyum meskipun tanpa bibir. "Kau tidak tahu ya? Ibumu dulu adalah milikku. Tapi dia melarikan diri, meninggalkan tugasnya. Dan sekarang kau kembali ke sini. Tidak ada tempat untuk lari kali ini." Ingatan samar-samar tentang masa kecil Alina tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ibunya sering bicara tentang mimpi buruk yang menghantui mereka saat tinggal di rumah lama di kota ini. Tapi ibunya tak pernah mau menjelaskan lebih jauh. Hanya berkata bahwa mereka harus pergi secepatnya. "Aku tidak tahu apa yang kau inginkan," bisik Alina. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Dea. Kau sudah menyakiti dia dengan membawanya ke sini." Sosok itu menjawab dingin sebelum melesat ke arah Dea. Alina memeluk tubuh putrinya, berusaha melindunginya. Ia merasakan dingin yang luar biasa menyusup ke tubuhnya, seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitnya. Bayangan itu menyelimuti mereka berdua, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika Alina membuka matanya, ia tidak lagi berada di kamar mandi. Ia berdiri di sebuah lorong gelap yang tampak tidak berujung. Dindingnya dihiasi cermin-cermin besar di setiap sisi. Cermin-cermin itu memantulkan dirinya, tetapi pantulannya selalu sedikit berbeda. Satu tampak lebih tua, satu terlihat marah, dan yang lain menangis. "Dea?" panggilnya dengan suara bergetar. Suara tawa anak kecil terdengar dari kejauhan. Alina mulai berlari, kakinya berderap di lantai dingin. Setiap langkah membawa gemuruh yang bergema panjang, seperti lorong itu memakan suaranya. Di depan, ia melihat sosok kecil berdiri membelakanginya. "Itu Dea! Dea!" Alina berteriak, mempercepat langkahnya. Tapi saat ia mendekat, sosok itu berbalik. Bukan Dea. Wajahnya adalah bayangan hitam dengan senyum lebar penuh gigi tajam. Sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Alina menjerit dan berbalik, berlari sejauh mungkin. Lorong itu seakan memanjang tak berujung. Ia mendengar suara-suara lain dari cermin-cermin di dinding. Suara-suara memanggil namanya. "Alina, Alina." Beberapa terdengar seperti Ryan, beberapa seperti ibunya. Bahkan ada yang terdengar seperti suaranya sendiri, menangis minta tolong. Akhirnya, ia tiba di sebuah pintu kayu tua yang tampak rapuh. Tanpa berpikir, ia mendorong pintu itu. Di balik pintu, ia menemukan ruangan yang sangat besar. Dindingnya seluruhnya terbuat dari cermin. Di tengah ruangan, Dea berdiri, matanya tertutup, dan di belakangnya, sosok bayangan itu berdiri seakan menunggu. "Biarkan dia pergi," teriak Alina. Sosok itu melangkah maju. "Semua ini bisa berhenti, Alina, tapi kau harus menggantikannya." Alina tertegun. "Apa maksudmu? Dia adalah kunci. Tapi jika kau menawarkan dirimu, aku akan melepaskannya. Kau yang akan tinggal di sini bersama dengan semua bayangan lain selamanya." Alina merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Dea. Tubuh kecil itu terlihat begitu rapuh.
Ia tahu ia tidak bisa meninggalkan anaknya, tapi ia juga tidak tahu bagaimana melawan makhluk itu. Sambil menahan air mata, ia berkata, "Baik, aku akan menggantikannya. Tapi kau harus berjanji melepaskan Dea. Jangan sakiti dia." Bayangan itu tertawa kecil. Tawaran yang bijaksana. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan semua cermin di ruangan itu mulai retak, satu persatu. Alina merasakan tubuhnya tertarik ke arah cermin terbesar, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya masuk. "Dea!" Ia berteriak terakhir kali, sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika Alina membuka matanya, ia berada di tempat yang aneh. Dunia ini seperti bayangan dari dunia nyata, semuanya buram dan kelabu. Ia berdiri di depan cermin besar, yang memantulkan pemandangan ruang tamu rumahnya. Di sisi lain cermin, ia melihat Dea terbangun di kamar mandi, menangis memanggilnya. Ryan masuk ke ruangan dan memeluk anak itu, mencoba menenangkannya. Alina ingin berteriak, ingin memukul cermin, tapi suaranya tidak terdengar. Ia tahu ia telah terperangkap, seperti orang-orang sebelum dirinya. Namun, di balik kepedihannya, ia merasa lega. Dea aman. Itu cukup untuknya. Di belakangnya, suara bayangan itu berbisik, "Selamat datang, Alina. Rumah ini kini menjadi milikmu selamanya." Dan di dunia nyata, cermin besar di kamar mandi itu tetap tergantung di sana, memantulkan rumah yang kini kosong, kecuali bagi mereka yang tahu bagaimana melihat kebaliknya.